Jadi Bapak diberikan oleh orang lain gitu ya, pemberian gitu, orang lewat dikasih, Bapak lagi istirahat gitu. Kira banyak yang ngasih amplop itu Siapa yang ngasih Pak? orang-orang kampung. Ngasih ke Bapak? Iya. Di Sungai Penuh? Ada di Sungai Penuh, ada di Padang, ada di Tersangka. Terus saya kumpulin untuk usaha saya. Tapi Bapak belum bangun usaha itu, belum? Belum masih kurang. Kenapa targetnya 200 juta Pak? Bapak menargetkan? Ya, sebab kebakaran dulu saya usaha 200 yang habis. Benda itu habis, Saya bersama Bapak Zainal Arifin. Beliau adalah sebelumnya Bapak adalah ketua RT ya Pak ya, selama 2 periode. Kali ini saya akan mewawancarai Bapak Zainal Arifin perihal tentang pengemis di negeri Indonesia ini. Begitu Bapak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Pak, saya mau bertanya tentang pengemis di negeri Indonesia ini ya Pak ya. Pertanyaan pertama itu adalah bagaimana menurut Bapak terkait kesenjangan sosial di masyarakat perihal pengemis di negeri ini? Kan di sini banyak ya Pak ya pengemis yang peminta-minta seperti itu di jalan. Banyak yang seperti itu. Menurut Bapak kesenjangan masyarakatnya seperti apa? Ini ya, sepengetahuan Bapak tentang permasalahan pengemis itu, dulu pernah dari pemerintah bahwa pengemis itu yang boleh minta-minta itu tidak diperbolehkan untuk diberi ya. Dulu pernah saya dengar itu. Nah, hanya kategorikan bahwa setelah diwawaran gitu ditahukan, tapi hal ini setiap orang kan beda-beda ya, beda-beda. Kalau ada yang minta, ada kalanya dia merasa kasihan, atau apalagi kalau yang minta-minta itu adalah dia dengan segala teknik ya, teknik ya bermacam-macam sih tekniknya itu. Dia ada yang pura-pura sedih, ada pura-pura dia bawa anak, lalu pura-pura dia kakinya pincang atau borokan lalu diberi, padahal dia enggak sebenarnya. Itu yang fenomena ini seperti begini ini yang sangat ya, tidak bagus sebenarnya ya, untuk pelajaran itu tidak bagus, karena yang minta-minta itu pun dilihat oleh generasi muda kita bahwa minta-minta itu sangat kurang mengenal ya, kurang mengenal. Sebab apa? Karena itu adalah suatu pemalasan. Tapi ada juga ya yang minta-minta yang benar-benar dia itu membutuhkan. Di zaman yang sekarang itu harusnya di zaman sekarang itu tidak ada seperti itu karena garis kemiskinan. Tapi sekarang itu beda lagi dari zamannya ya, tidak ada di bawah garis kemiskinan. Setidaknya bisa makan ya sehari sekali atau 2 kali ya. Nah, ini yang fenomena ini yang harus kita bisa membuat dari pemerintah mencari terobosan baru kalau ada orang seperti gini, karena sudah bukan rahasia lagi ya bahwa yang minta-minta itu juga bukan orang miskin. Pengemis yang berpakaian compang-camping dan berjalan terseok-seok karena cacat membuat orang merasa iba. Namun sayangnya,
Rasa simpati itu disalahgunakan oleh orang yang sebenarnya sehat, tetapi tidak mau bekerja keras sehingga lebih memilih menadahkan tangan di jalanan. Pengemis semestinya bukan profesi. Orang mengemis hanya jika terpaksa karena kondisi tubuh yang terlalu lemah untuk bekerja. Namun di Indonesia sendiri khususnya, sejak beberapa tahun terakhir memang diramaikan dengan kisah-kisah pengemis yang aslinya memiliki kekayaan. Epon kedapatan memiliki uang puluhan juta rupiah. Dari tangan Maepon, petugas menemukan uang pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 yang ketika dihitung berjumlah Rp34 juta. Uang sebanyak itu disimpan di dalam plastik terbalut sarung. Tidak sampai di situ, Maepon kembali mengejutkan petugas karena di tubuhnya ditemukan perhiasan emas berupa gelang dan kalung seberat 30 gram. Nenek tersebut terjaring razia di Jalan Oto Iskandar Dinata, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Ya orang-orang miskin itu ya, orang bukan berada sih, setidak dia orang mampu gitu ya, hanya dia sebagai mata pencarian mencari nafkah yang sangat ringan dengan modal hanya jalan kaki atau Baju lusuh gitu ya. yang maksudnya ya dari kota ke kota ya, atau dari kampung ke kota gitu ya. Dulu pernah juga ada dinas sosial ya, itu semua para tunawisma ya diambil semuanya, di bawah, hanya kelanjutannya ini yang tidak bisa kelanjutannya yang agak riskan gitu ya. Karena apa, setelah dia dibawa ke dinas sosial, lalu entah bagaimana dia setelah beberapa hari dia kembali lagi gitu, kembali lagi coba. Pertanyaan kedua, Bapak, kebijakan pemerintah saat ini terkait pengemis itu bagaimana ya Pak ya? Kebijakan pemerintah sendiri untuk pengemis? Ya sebenarnya sih dari dinas sosial sudah ada, sebenarnya itu ada bansos ya, dari dinas sosial, bansos, bantuan dari sosial. Hanya yang saya pantau atau saya itu kan ya kurang mengena gitu ya, kurang mengenanya bagaimana bahwa kok ada bansos masih tetap pengemis itu banyak. Bansos itu harusnya sesuai dengan domisili pengemis tersebut ya Pak ya? Apakah seperti itu? Ya sebenarnya sih gitu, tapi kebanyakan kalau yang sepengetahuan saya bahwa di daerah setempatnya atau di kampung mereka itu jarang tersentuh. Atau mungkin pejabat daerah tersebut memang tidak tahu bahwa masyarakatnya memang ke kota lain menjadi pengemis, itu mungkin. Kalau dikatakan tidak tahu tidak mungkin ya, karena mereka tuh berkelompok dan mereka semuanya juga punya, sekarang kan zaman canggih ya, mereka punya HP yaitu punya sosmed ya Bapak. Bagaimana hak seorang pengemis sebagai warga negara Indonesia dan kewajibannya terhadap negara Indonesia seperti apa? Sebenarnya sih sebagai negara demokrasi, kalau dia mencari nafkah ya, sebenarnya sih apa saja sih nggak jadi masalah ya. Itu sih boleh-boleh saja, hanya tinggal dirinya sendiri aja, apakah saya dengan minta-minta ini terhina atau tidak ya. Tapi kebanyakan sekarang itu kan sebelah mana minta-minta itu terhina atau tidaknya, jadi agak kebingungan ya sekarang itu dia. Yang penting saya dapat uang walaupun dengan cara meminta-minta. Yang minta-minta, yang ada yang memintanya secara paksa atau dengan secara tipu muslihat gitu ya sekarang. Ya, jadi memang sekarang terkadang sebagian orang untuk memberi sumbangan kepada pengemis jadi bingung ya Pak ya. Ini pengemisnya memang benar-benar membutuhkan ataukah memang mereka itu pengemis tipu muslihat itu sendiri ya Pak? Sudah jadi pekerjaan lah. Iya, menjadi pekerjaan, menjadi profesi, gitu. Menjadi keenakan. Kalau menurut agama sih memang tidak boleh ya, tidak boleh untuk pengemis-pengemis itu ya. Daripada kita dengan tangan kelungkup, lebih baik daripada tangan di bawah, lebih baik tangan di atas. Salah satunya itu. Ya, kalau memang dikatakan demokrasi ya memang agak kesulitan juga ya, karena apa, permasalahannya
Kalau kita caram juga kita juga harus bisa memberi solusi yang baik. Solusinya itu sendiri ya berarti harusnya pemerintah harus lebih kreatif lagi ya Pak ya. Mendeteksi gitu, yang tahu proses miskin atau tidaknya itu adalah RT RW ya, dan pemerintah setempat. Nah, dia yang harus tahukan kepada kelurahan bahwa orangnya tidak mampu atau orang fenomena seperti ini benar-benar harus dari pemerintah, dari pucuk pimpinannya ya, dari itu harus benar-benar dicarikan suatu jalan ya. Jalannya salah satunya itu bantuan dari dinas sosial itu harus tepat sasaran gitu. Salah satu mungkin itulah ya dari pengamatan saya, itulah ya rakyat biasa itu ya, rakyat biasa mencari jalan untuk mengkikis suatu kemiskinan. Berarti harus dari pejabat daerahnya dulu ya Pak ya, dari Pak RT, RW-nya, kelurahannya harus tahu keadaan warganya seperti apa gitu ya Pak ya. Kalau memang kita rasa ajukan kepada pemerintah setempat, ke lurah, ini orang miskin itu di daerah ini gitu, baru dia. Mungkin kalau di sisi wisata gitu mungkin bisa juga ya dicarikan satu jalan. Itulah mungkin yang bisa saya kemukakan lah ya tentang pengemis atau masyarakat yang notabene di bawah kemiskinan gitu ya. Mungkin itu. Terima kasih Bapak atas jawabannya, atas bantuannya. Terima kasih, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.